Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita pagi hari ini. Kita masih ada dalam kitab Amsal, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita tahu bersama bahwa kitab Amsal ini adalah kitab yang mengajarkan kita tentang kehidupan yang relate sama dalam keseharian kita. Mengajarkan kita bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita menyikapi segala sesuatu di sekitar kita. Karena itu sering kali orang-orang bilang, khususnya dalam lingkup kita orang-orang percaya, kalau kita mau jadi orang yang bijaksana maka perbanyak baca kitab Amsal. Puji Tuhan saudara, kita akan belajar dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-25. Kitab Amsal pasal yang ke-25 kita fokus di ayat yang ke-21 sampai 22. Ayat 21 sampai 22 berbunyi seperti ini. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Puji Tuhan saudara yang berkati oleh Tuhan. Sebagai manusia yang masih hidup di muka bumi ini, pasti kita pernah ada dalam keadaan menyakiti ataupun disakiti. Entah kita menyakiti sesama kita tanpa sengaja atau sengaja, begitupun sebaliknya kita disakiti, kita merasa tersakiti lewat sikap orang terhadap kita. Nah, maksud ayat ini bukan berarti karena dikatakan di ayat yang ke-22 karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sering sekali orang mengartikan ayat ini salah saudara. Menjadikan seseorang berbuat baik kepada orang yang menyakitinya dengan maksud atau motivasi yang tidak benar, dengan motivasi yang buruk. Dan itu sebenarnya adalah salah saudara. Bukan ini yang dimaksudkan dalam Amsal ini, bukan ini yang dimaksudkan dalam ayatnya, khususnya ayat yang ke-22. Maksud ayat ini ialah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, maksudnya ialah bukanlah tugas kita untuk membalas sakit hati dengan sakit hati, bukanlah tugas kita membalas kejahatan dengan kejahatan, bukan tugas kita membalas apa yang diperbuat orang buruk sama kita, kita balas juga buruk, bukan tugas kita. Tapi tugas kita ialah tetap melakukan apa yang benar. Tugas kita adalah tetap melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah saudara yang diberkati oleh Tuhan, Roma 12 ayat 19, kita lihat Roma 12 ayat yang ke-19, kita lihat bersama. Firman Tuhan mengatakan, ditulis begini, 12 ayat yang ke-19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita seperti yang saya katakan tadi, kita pernah disakiti, kita mungkin juga pernah menyakiti. Dan bukan tugas kita untuk membalas setiap kejahatan dengan kejahatan. Bukan tugas kita membalas sakit hati dengan sakit hati. Melainkan firman Tuhan bilang apa? Pembalasan adalah hak Tuhan. Hakku ditulis seperti ini di dalam Roma 12 ayat yang ke-19. Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita, bukan hak saya ataupun hak saudara. Kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang terkenal dengan hati yang besar, saudara. Kita tahu bersama Yusuf, di mana dia disakiti bukan sama orang yang jauh atau orang yang baru kenal 1-2 hari atau 1-2 tahun kepadanya, tapi ia disakiti sendiri oleh saudara-saudaranya, saudara kandungnya yang sedarah dengannya. Dia disakiti, tapi apa yang ia lakukan? Apakah ia membalas kejahatan saudara-saudaranya? Tidak. Dia tidak membalas karena dia tahu bahwa pembalasan bukanlah haknya. Melainkan dia tetap melakukan apa yang benar, apa yang baik. Sehingga Tuhan menunjukkan kemuliaannya atas seorang Yusuf. Saat kita disakiti saudara, saat kita memilih untuk mengampuni, sebenarnya bukanlah orang yang kita ampuni yang diuntungkan, melainkan kita sendirilah yang diuntungkan. Saat kita mengampuni, saat kita melepaskan pengampunan, bukan orang yang kita ampuni yang diuntungkan, melainkan kita sendiri yang diuntungkan. Karena apa? Karena kita tidak membiarkan hidup kita, khususnya hati kita, untuk tinggal dalam keadaan sakit, untuk tinggal dalam keadaan yang tidak mengenakan. Dan itu adalah bentuk dari kita untuk mengasihi diri kita sendiri.
Karena itu saudara, penting bagi kita menjaga hati kita. Bukankah dalam Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga setiap hati kita. Bagaimana caranya? Salah satunya ialah lepaskan pengampunan. Seperti yang saya tekankan bagi kita semua, saat kita mengampuni, bukan orang yang kita ampuni yang menguntungkan, melainkan diri kita sendirilah yang diuntungkan. Jika saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang pagi hari ini mendengar firman Tuhan, yang saat ini mungkin sedang bergumul, merasa sakit hati kepada orang, mari saudara kita mau belajar sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, lepaskan pengampunan. Demikian firman Tuhan yang memberkati kita pagi hari ini. Saya percaya kita semua yang sudah mendengar, kita semua diberkati, kita semua akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita.